Semangat pagi. Pagi luar biasa, mantap. Mohon izin sama-sama kita hormati dan kita banggakan Pak Bupati, yang kita hormati Pak Sekda, yang sama-sama juga kita hormati dan kita banggakan seluruh pejabat struktural yang ada di Dinas Kesehatan dan di rumah sakit. Ada Rumah Sakit Tripat, Rumah Sakit Awet Muda, Pak Sekretaris, Pak Kabid, dan yang luar biasa adalah Pak Kapus. Singkatnya, seluruh hadirin yang hadir pada malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sedikit melaporkan Pak Bupati, beberapa ini kami Dinas Kesehatan melakukan evaluasi kegiatan selama tahun 2022. Adapun beberapa hasil capaian kita adalah ada memang beberapa kegiatan yang sudah memenuhi SPM, ada beberapa yang belum. Untuk angka kematian ibu tahun ini sebesar 87,09 per 1000 orang dari target kita sebesar 98,86, yang artinya alhamdulillah kinerja kita telah tercapai. Kemudian angka kematian bayi kita masih sebesar 3,39 dari target kita 2,89, yang artinya untuk kematian bayi saat ini kita masih belum mencapai apa yang kita harapkan. Untuk prevalensi stunting tahun ini kita di angka 18,98%, sementara target kita di tahun ini adalah 21%. Artinya kinerja kita telah tercapai untuk stunting. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi. Untuk persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya manusia kesehatan sesuai standar dan kompetisi 19,95%. Dari target kita tahun ini sebesar 85%. Demikian juga persentase sarana kefarmasian, perbekalan kesehatan dan industri rumah tangga yang memiliki sediaan farmasi dan alat kesehatan sudah mencapai 100% dari target kita 84%. Demikian juga indeks keluarga sehat kita, alhamdulillah tahun ini mencapai 0,18 dari 0,15 target kita. Kemudian untuk realisasi anggaran DAK fisik kita sampai bulan November alhamdulillah sudah di angka 92,35%. Sedangkan realisasi BOK Kabupaten masih di angka 66,07%. Mudah-mudahan sisa sampai akhir tahun bisa kita sampai di angka yang maksimal. Demikian juga dengan BOK Puskesmas. Kemudian laporan pendapatan BLUD kita per 30 November itu sudah mencapai angka 83,84% di bulan November. Mudah-mudahan di Desember bisa mencapai angka 95 sampai 100%. Kemudian juga pemantauan puskesmas yang sudah universal imunisasinya di Kabupaten Lombok Barat sampai dengan bulan November masih ada satu desa yang belum memenuhi target kita, yaitu di Sekotong Barat. Mudah nanti Pak Kapus segera diselesaikan segera mungkin, masih ada sisa waktu. Kemudian perbandingan rasio rujukan kita di tahun 2021, rasio rujukan kita di angka 11,28%, sedangkan di tahun 2022 sampai bulan September itu sudah di angka 11,87%. Ini yang perlu kita dalami, kita atur strategi yang baik sehingga rujukan bisa kita tangani di Kabupaten Lombok Barat. Dan yang terakhir, peserta JKN sampai dengan saat ini masih di angka 88,26%. Mudah-mudahan di tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya kita bisa UHC, ya, harapan kita seperti itu.
Mungkin itu yang dapat saya laporkan Pak Bupati, hasil dari evaluasi kita selama beberapa hari di Hotel Montana. Kemudian untuk mengapresiasi kerja teman-teman puskesmas, kami mengadakan acara ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kami ingin memberi apresiasi yang luar biasa terhadap teman-teman puskesmas yang sudah memang bekerja 24 jam ya. Demikian juga teman-teman rumah sakit sudah bekerja dengan maksimal selama ini dalam bagaimana kita supaya membuat masyarakat Lombok Barat menjadi sehat. Tentunya hasil-hasil capaian kita ini ada yang sudah terlampaui, ada yang masih belum. Tentunya kami berharap nanti Pak Bupati dapat memberi kami semangat, dapat memberi kami motivasi yang kuat, sehingga capaian kita di tahun 2023 semua bisa di angka 100%. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika dalam penyambutan kami ada hal-hal yang kurang. Memang kami tidak bisa melawan alam, kami sedang merencanakan kegiatan ini senyaman mungkin, seenak mungkin, tapi memang ada hal-hal yang di luar kemampuan kami minta maaf untuk itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Kadis Kesehatan, Pak Direktur Rumah Sakit Tripat, Direktur Rumah Sakit Awet Muda Narmada. Tapi juga beliau walaupun nama rumah sakitnya Awet Muda, tapi tidak bisa melawan alam juga, tua juga. Yang saya hormati Pak Sekretaris Dinas Kesehatan dan seluruh Kepala Bidang, seluruh kasih yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lombok Barat, keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini tepat waktunya kita melakukan evaluasi, karena ini akhir tahun dan sekarang sudah memasuki minggu ketiga bulan Desember. Saya berharap evaluasi ini bisa dijadikan menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja, untuk bisa melihat hal-hal yang tidak tepat. Jadi tahun 2022 ini bisa melihat hal-hal yang tidak tercapai dan bisa juga menemukan jawaban dari pertanyaan kenapa target-target itu tidak tercapai di 2023, kemudian melakukan semacam evaluasi dan menjalankan hasil-hasil dari evaluasi itu. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, yang disampaikan oleh Mas Arief tadi itu kan angka-angka sebenarnya, dan itu barang pasti angka-angka, sekian persen, sekian orang, kemudian juga SPM yang belum tercapai, itu kan parameternya sudah sangat jelas. Karena itu, karena semuanya bentuknya adalah angka, parameter-parameter untuk kita menilai tingkat keberhasilan kita juga angka. Sebenarnya tidak ada alasan untuk kita mengatakan itu tidak tercapai. Tentunya
ada juga hal-hal yang di luar prediksi kita yang bisa menghambat itu. Ya, salah satu alasan yang sering dikemukakan termasuk oleh saya itu adalah pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, saya yakin sekali di 2023 angka-angka yang disebut Mas Arief itu bisa. Saya ingin mengambil beberapa contoh dalam kesempatan ini. Yang pertama, masalah STBM. Kalau kita lihat angka persentase dari masing-masing pilar itu, awalnya kan kita memperkirakan hanya 2 yang bisa kita capai. Yang pertama adalah ODF, dan yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Pilar ketiga, keempat, kelima hampir-hampir tidak mungkin, karena itu sangat terkait sekali dengan pola hidup masyarakat kita. Tetapi nyatanya alhamdulillah bisa tercapai. Lalu kadang-kadang ada orang yang mengatakan, itu kebetulan. Saya sampaikan selalu Bapak Ibu sekalian, di dunia ini tidak ada yang kebetulan, pasti mengikuti hukum alam. Cuma kadang-kadang ya kita belum tahu apa yang menyebabkan kita berhasil, apa yang menyebabkan unsur kebetulan itu bisa hilang. Coba aja semacam meditasi, berpikir, pasti kata kebetulan itu akan hilang. Pasti kita menemukan determinan-determinan yang bisa kuat kita anggap bahwa itulah penyebabnya kenapa kita bisa berhasil. Lebih-lebih sekali lagi, ini adalah angka. Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca sejarah dibangunnya jembatan antara Brooklyn sama Manhattan di Amerika. Nah, itu kan dibangun tahun 1883 kalau saya nggak salah. Tahun 1883 sudah bisa membangun jembatan seperti itu, dan sampai sekarang bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Cuma yang kita belum bisa lewat aja karena kita belum ke sana. Itu Bapak Ibu sekalian, sejarahnya luar biasa itu. Ada namanya, saya lupa nama akhirnya, John Borting kalau saya nggak salah, seorang insinyur yang pertama kali bercita-cita ingin membangun jembatan itu tahun 1883. Sekarang tahun 2022, berarti berapa tahun ya? 1883, 200 Pak Dok ya? Nggak kurang 1 tahun. Itu dia bermimpi membangun itu dan mengajak insinyur lain, tapi satu pun tidak ada yang mau, karena insinyur-insinyur yang lain menganggap itu tidak mungkin. Akhirnya kemudian dia mengajak anaknya yang juga kebetulan seorang insinyur. Saya ingat namanya, John Roebling. Dia aja anaknya mau, dan orang-orang mengatakan dia gila. Untungnya ada aja, selalu untung itu. Bank mau membiayai karena dia bisa meyakinkan itu. Bank membiayai itu. 3 bulan berjalan Bapak Ibu sekalian, terjadi kecelakaan. Matilah John Roebling ini. Cuma anaknya tidak mati, cuma cacat. Yang namanya Washington Roebling, anaknya cacat. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia masuk rumah sakit berbulan-bulan. Dalam perjalanan dia sakit ini Bapak Ibu sekalian, sudah ngomong tidak bisa. Dari itu kemudian dia menciptakan semacam bahasa isyarat antara ya dan tidak.
Nah, pekerja-pekerjanya itu dipanggil, dia hanya menjawab ya dan tidak. Bagaimana kalau begini, misalnya kalau A kita lakukan, ya dan tidak, dia jawab. Ada yang nanya lagi, bagaimana kalau ini B, ya dan tidak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi sekarang? Itu kemudian juga yang menginspirasi. Sekarang ini banyak sekali insinyur-insinyur yang menciptakan itu. Ada lagi dari Bali, mudah-mudahan Pak Dokter, saya hanya tahu nama akhirnya Susrobahu, ITB. Tapi sayang orang ini masuk penjara kemarin karena kasus Lunturung, tolnya Mbak Tutut. Itu Susrobahu itu orang Bali ini. Itu alumni ITB, Bapak Ibu sekalian, itu yang menciptakan. Sekarang kalau kita lihat jembatan layang, itu tiangnya itu satu di tengah. Coba perhatikan jalan-jalan layang di Jakarta, itu tiangnya itu satu di tengah. Kemudian dia buat semacam cabang. Kalau dulu kan nggak kebayang, pasti kiri kanan. Susrobahu itu, makanya itu nama konstruksinya sampai sekarang konstruksi Susrobahu, rumus Susrobahu, dan itulah yang dipakai di Iran, Itu sulitnya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Yang disampaikan oleh Mas Arif itu angka sekali lagi. Masa kita nggak bisa? Angka itu lagi orangnya jelas loh. Misalnya stunting, kan orangnya jelas stunting ini. Cara mengatasinya jelas. Jadi problem kita sebenarnya bukan di cara, ya, problem kita sebenarnya di kemauan, di ketulusan, dan yang paling penting di kerjasama, di kolaborasinya antar kita semua. Mungkin yang bisa kita sebut hambatan adalah anggaran. Saya yakin satu-satunya yang bisa kita anggap sebagai hambatan adalah anggaran saja. Tetapi seperti yang selalu saya sampaikan, anggaran itu tidak harus kita berpacu dengan kemampuan fiskal daerah, apa yang ada di APBD, apa yang ada di PAD. Buktinya tadi ODA bisa nol anggaran, itu kan Mas Arif. Cuci pakai tangan bisa nol anggaran. Bahkan yang membuat kita terkejut 5 pilar lagi. Kemauan, kesungguhan, keikhlasan dan ketulusan, serta kolaborasi antar kita semua yang sangat dibutuhkan dalam konteks ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, berikutnya kita sering berpikir kalau saya melakukan A, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Kan kita sering berpikir begitu. Buat apa saya lakukan A ini? Toh secara personal saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal Bapak Ibu sekalian, prinsip itu, cara berpikir seperti itu bisa juga kita ubah. Emang kalau kita tidak melakukan apa-apa kita mendapatkan apa-apa? Kan enggak. Kita melakukan A, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak melakukan A itu juga kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa kita tidak berpikir kita melakukan aja? Toh ada Tuhan, minimal pahala yang kita dapat. Saya melakukan A, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya tidak melakukan A, saya juga tidak akan mendapatkan apa-apa secara material.
tetapi kan kita dapat nama baik, tetapi kan kita dapat pahala dan seterusnya dan seterusnya. Saya yakin sekali hal-hal semacam ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian sering lakukan, cuma tidak sadar. Itulah yang saya sebut tadi, yang kita anggap kebetulan tadi. Saya pernah menyampaikan begini kepada teman-teman di Dinas Dukcapil. Saya ulangi apa yang saya sampaikan ke mereka. Saya bertanya ke mereka waktu itu, pernah enggak Bapak Ibu sekalian melakukan sesuatu dengan ikhlas membantu orang dalam konteks membuat administrasi kependudukan? Dan hal apa yang Bapak Ibu sekalian dapatkan sesuatu yang positif setelah itu? Itu banyak sekali angkat tangan di Dukcapil waktu itu. Katanya ada orang mau buat KTP, dia layani betul. Pas anak nomor hari, dia tidak tahu, tiba-tiba datang bawa pisang katanya. Tiba-tiba. Apalagi tenaga kesehatan yang yang langsung dirasakan manfaatnya oleh orang yang diberikan pelayanan. Dan itulah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, yang sering kita sebut sebagai kebetulan. Kita sering berbuat jasa sama orang, itu kita lupakan karena kita ikhlas. Tetapi sesuatu yang kita cita-citakan, yang awalnya tidak kebayang itu akan kita dapat, menjadi dapat, kita sebut kebetulan. Padahal itu sebenarnya jasa yang sudah kita berikan dengan ikhlas ke banyak orang. Kalau tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, kan artinya kita tidak percaya sama Tuhan ya, kita tidak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti itu ada, tidak mungkin. Dan sekali lagi saya sampaikan, pasti Bapak Ibu sekalian sering mengalami, cuma kita tidak sadar. Saya sendiri sering. Momentum-momentum dalam hidup yang awalnya tidak perkirakan kita akan dapatkan, kemudian kita dapat. Kemudian kita mikir sedikit-sedikit, berhayal kira-kira karena apa saya mendapatkan ini, pasti ketemu. Saya yakin sekali lagi, insya Allah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan keluarga besar Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat akan mampu untuk melakukan itu. Nah, kalau target kita misalnya stunting 14%, saya selalu sampaikan 1 digit. Itu tantangan. Kekurangan teman-teman di sini kurang sombong. Nah, ini sering saya sampaikan waktu rapat Bapak Ibu sekalian. Kurang sombong kita ini. Sombong dalam arti yang positif. Sehingga dengan kesombongan itu dalam tanda kutip, sekali lagi kita tertantang untuk mendapat apa yang kita sombongkan. Saya mohon maaf, saya bangun rumah Bapak Ibu sekalian dari awal. Garasi yang pertama saya bikin, mohon maaf, dari awal. Motor aja enggak punya, tapi garasi yang pertama Pak Dok. Ada enggak Pak Abe, kayaknya begitu juga ya. Garasi pertama bangun, sudah sombong lah dengan lewat lah, boleh garasi berarti punya dia, padahal kita enggak punya. Kesombongan dalam arti positif ini juga penting. Sekali lagi dalam arti positif, sebagai tantangan untuk kita semua. Kalau dari sisi sumber daya, saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian, utamanya para kepala puskesmas jauh di atas di atas rata-rata lah kemampuannya. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, terakhir saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kerjasama
selama ini yang sangat baik. Saya belum pernah mendengar ada semacam isu-isu saling menjatuhkan, atau mungkin nggak sampai aja ke saya, mungkin sampai juga kalau ke Pak Kadis ya. Tidak ada Pak Kadis ya, alhamdulillah. Ya, saya berharap sekali janganlah. Saya selalu sampaikan di teman-teman itu lebih baik kita saling sanjung. Ya, lebih baik kita saling sanjung. Kalau kita tidak bisa sombong sendiri ya nanti kan kita disanjung sama teman kita. Nah, lebih baik kita saling sanjung, dan insya Allah saling sanjung itu nanti energinya positif. Tetapi kalau kita saling jelekkan, energi yang muncul justru menjadi negatif. Semua kita rugi. Mungkin secara personal boleh jadi, ya, boleh jadi kita merasa menang menjelek-jelekkan teman itu. Tetapi percayalah, dalam jangka yang menengah apalagi panjang, itu negatifnya akan pasti jauh lebih besar. Terima kasih saya sampaikan ya, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu semua lakukan ya, di samping dicatat sebagai bagian dari amal bakti untuk bangsa dan negara, juga dicatat sebagai bagian dari amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan terus berkarya, terus jaga kekompakan, dan insya Allah target-target itu akan kita bisa lampaui. Tidak hanya bisa mencapai, insya Allah akan bisa kita lampaui dengan baik dan dengan dikdaya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mas Arif, coba nanti kapan-kapan ini mumpung sudah selesai COVID, kita jadwalkan. Bukan kita mau sidak, kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke puskesmas, ya kita jalan-jalan ke mana gitu. Tapi jangan sibuk. Ya, cukup kopi lah. Ini Bapak Ibu sekalian, saya terus terang aja kadang-kadang hambatan kita mau jalan-jalan itu saya tidak mau lihat Bapak Ibu sekalian repot. Padahal dengan Bapak Ibu sekalian menghidangkan kita yang banyak-banyak, kita menjadi repot lagi. Pak Dok, minum apa namanya tadi? Penurun kolesterol. Ya lebih baik kopi cukup lah. Kopi kalau ada singkong. Nah, justru sekali lagi kalau mewah-mewah, Bapak Ibu sekalian repot, saya Pak Sekda semua repot juga minum obat di rumah. Nah, jadi lebih baik kita sederhana saja. Toh saya sering sampaikan ke teman-teman di umum, di apa, pernah enggak lihat saya makan jajan kotak? Kan enggak pernah. Paling kalau ada singkong baru kita ambil sedikit. Nah ini kadang-kadang dia jawab, saya enggak enak Pak kalau kita enggak hidangkan. Padahal sekali lagi itu menjadi membuat kita repot sendiri. Ya saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan kinerja kita. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi 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 Om.